Halo, selamat sore teman-teman Liveval. Seperti biasa, pada kesempatan sore hari ini di sini kami kembali untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan teman-teman untuk sharing seputar dunia keuangan tentunya. Dan di sini tentu seperti biasa kita tidak sendirian karena kita akan ditemani oleh sahabat kita yaitu Tugu Insurance yang nanti bakal sharing-sharing ke teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas tentang asuransi ya. Tadi saya sudah jelaskan dan kita tahu ya bahwa berdasarkan data dari OJK tahun 2019 ternyata literasi asuransi di Indonesia tuh berada pada kisaran 19,4% gitu. Angka ini tentu jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapura gitu. Nah, salah satu faktor yang jadi penyebab rendahnya tingkat literasi asuransi di Indonesia adalah karena banyak beberapa daerah yang ternyata sulit untuk mendapatkan atau mendapatkan informasi terkait dengan literasi keuangan itu sendiri gitu. Padahal kan sekarang kondisi juga udah online ya, tapi kondisi ini tentu sudah lebih baik gitu karena setiap tahun terjadi peningkatan khususnya dalam literasi keuangan dan literasi asuransi di Indonesia. Yang penting sambil nunggu juga kebetulan karena speaker kita udah hadir ya, ada Mas Akbar dari Liveval, Financial Educator Liveval. Jadi kalau misalkan dari teman-teman mau curhat putar keuangan, mau minta tips-tips, bisa langsung chat aja di kolom komentar ya, di text box ya. Mau curhat nih, mumpung ada Mas Akbar nih, sebelum kita bahas tentang asuransi itu sendiri. Bebas ya Mas, ya mau nanya apa aja ya Mas ya. Kan sebelum sambil nunggu bisa di-sharing juga nih Mas, kira-kira tadi sih aku udah sempat sharing juga ya ke teman-teman Liveval yang udah nonton sore hari ini, bahas sama sore ini kita mau bahas apa gitu. Nah ini oke, ini udah datang juga sahabat kita ya dari Tugu Insurance. Oke. Mas Akbar juga mau nambahin kali Mas, jadi udah aja. Oke. Halo Mbak. Halo Mbak Dia. Halo Mbak. Iya nih Mbak. Halo Mbak, sebenarnya boleh dites dulu Mbak, coba. Ya, oke. Jelas. Teman. Oke, jadi aku mau ucapkan selamat datang yang buat Mbak Dia Widayanti ya dari Tugu Insurance yang di kesempatan sore hari ini bakal sharing ya ke teman-teman Liveval dan juga teman-teman dari Tugu Insurance terkait dengan asuransi, teman-teman asuransi itu sendiri gitu. Karena ya sudah kita tahu bahwa asuransi ini sangat penting ya, khususnya dalam membangun fondasi keuangan kita gitu. Jadi fungsi dari asuransi ini kan sebenarnya untuk proteksi ya, untuk perlindungan. Karena itu tentu dari teman-teman perlu banget nih untuk memiliki asuransi gitu. Tapi jauh sebelum membahas terkait asuransi itu sendiri, di sini boleh saling perkenalan dulu ya dari Mas Akbar sama Mbak Dia. Mas Akbar bisa memperkenalkan Liveval, terus Mbak Dia bisa memperkenalkan Tugu Insurance. Nah, untuk awalnya dari Mbak Dia dulu, boleh Mbak perkenalkan nama terus Tugu Insurance itu apa ke teman-teman Liveval? Oke, begitu. Selamat sore semuanya, selamat sore Smart People. Kan nama saya Dia Widayanti. Tapi kalau di kantor biasanya saya dipanggilnya Didi. Jadi panggilnya jangan Dia, panggil aja Didi. Nah, saya di asuransi Tugu itu saat ini ada di Casualty Department underwriter. Jadi kebetulan saya menangani sebagai underwriter. Dan ya seperti diketahui Tugu ini sudah adalah salah satu asuransi terbesar di Indonesia. Kalau saya tidak salah nomor 4, ya kan? Nah, emang kalau kita tanya Tugu Insurance itu apa sih? Banyak kan mungkin kita majority kita kebanyakan adalah di LMD, tapi juga kita kan sudah punya legal bisnis seperti itu sih, Mas. Nah, kalau ditanya, misalnya saya sudah berapa lama sih di Tugu? Ya, alhamdulillah sudah cukup lama juga sih di Tugu, itu hampir kurang lebih di atas 10 tahun seperti itu. Lumayan lama lah ya. Gitu. Ini udah pengalaman banget ya Mbak. Gimana Mas? Sorry, agak. Ya. Suara ya jelas ya. Jelas sebenarnya. Ya.
cukup aja mungkin dari saya itu perkenalan. Oke. Oke. Oke, Mbak Ya, Didi ya, betul. manggilnya Kami berarti ya, Didi Mbak ya? aja. Oke, Mbak. Oke, thank you Mbak Didi ya buat perkenalannya, perkenalan dari YouTube Insurance juga. Dan sekarang kita dengerin ya perkenalan dari Mas Akbar ya, dari Lifepal. Boleh dulu Mas, Lifepal itu Ya, halo teman-teman semuanya. Pertama saya Akbar, saya Associate Content Manager di Lifepal ya. Dan Lifepal itu merupakan broker marketplace asuransi terbesar di Indonesia ya. Jadi di sini kita menjual banyak produk asuransi ya, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil sampai asuransi properti juga kita punya ya. Cuman memang yang sering kita promosikan di web itu adalah life, health, dan car di sini ya. Nah, Lifepal juga mempunyai beberapa banyak ini ya channel ya, untuk edukasi keuangan, mulai dari websitenya itu sendiri lifepal.co.id. Di situ teman-teman bisa cari artikel-artikel seputar keuangan, nggak cuma asuransi tapi ada investasi, ada mengatur keuangan sampai pensiun juga kita ada di situ. Lalu kita punya Instagram ya. Instagram itu kita sediakan konten-konten yang menarik juga. Termasuk hari ini lagi ada kuis ya buat mengasah kehandalan teman-teman dalam hal personal finance di sini ya. Jadi Lifepal sering ngajarin tips-tipsnya personal finance. Sekarang ada kuisnya nih teman-teman, berapa skornya kira-kira, silakan ikutin kuisnya ya. Terus di YouTube kita juga banyak bikin video-video ya, video-video tips mulai dari gimana cara kita bisa beli mobil cash, bagaimana kita cara nabung dana pensiun efektif, gimana cara kita buat nabung dana pendidikan anak dan lain sebagainya. Jadi it's all about managing your finance ya. Di sini kita buat keuangan tuh jadi suatu hal yang menarik dan mudah dimengerti. That's it. Oke, thank you Mas Akbar. Nah, buat teman-teman Lifepal dan juga teman-teman Tubuh Insurance, kalau misalkan dari teman-teman pengen coba-coba quiz di Lifepal, bisa banget nih lihat story Lifepal ya, Mas. Betul. Oke, tadi jadi gini Mbak, tadi sebelum dari Mbak dibijain, aku udah kenalan gitu, udah kasih tahu pembahasan kita nih. Jadi di sini kita mau bahas tentang asuransi ya Mbak. Karena kan yang kita tahu bahwa tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah gitu Mbak. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain tuh juga banyak yang masih belum paham gitu. Apa sih sebenarnya manfaat dari asuransi? Nah itu kan biasanya kita mau sharing ya Mbak ya. Dan tadi juga udah ada beberapa nih yang saya di komentar namanya dia Tubuh Insurance itu ada asuransi apa aja. Nah so nanti dari Mbak Didi bisa jelasin juga nih Mbak. Tapi sebelum jauh ke situ, aku mau nanya dari yang paling umum dulu nih Mbak, tentu Mbak. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kan ada banyak asuransi ya. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih Mbak? Dari Mbak Dini dulu ya, asuransi di Indonesia itu ada apa aja sih? Siap. Kalau ditanya di Indonesia itu ada asuransi apa aja, mungkin kita harus ke prinsip dasarnya dulu nih. Asuransi itu sebenarnya apa? Takutnya kan mungkin smart people mungkin belum mengenal sebenarnya asuransi itu apa sih gitu kan. Nah, mungkin kita bisa balik sedikit ya kalau boleh. Kita lihat dulu deh di dalam kitab undang-undang hukum dagang, ya kan? Maklum, saya biasanya pegangnya liability, jadi selalu saya arahkan ada dasar hukumnya, gitu kan? Ya, kita lihat bahwa asuransi itu ada dasar hukumnya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam kitab undang-undang hukum dagang. Kalau Anda mau smart people mau lihat, mungkin bisa lihat di pasal 246, ya kan? Apa sih itu asuransi? Di situ dibilang asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu penanggung dan juga tertanggung, ya kan? Di mana si tertanggung ini memberikan pembayaran premi, kemudian nanti penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi, ya kan? Nah, selain dari kitab undang-undang hukum dagang tadi, kita pun juga asuransi diatur oleh undang-undang, regulasinya ada, ya kan? Mungkin smart people bisa lihat di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 itu hampir sama dengan kitab undang-undang hukum dagang tadi. Intinya ada dua belah pihak yang bersepakat atau berjanji, itu kan untuk membentuk suatu perjanjian di mana tertanggung itu wajib membayarkan premi dan penanggung akan memberikan penggantian. Cuman di dalam undang-undang ini jelas dia menyatakan bahwa penanggung itu akan memberikan ganti rugi apabila ada
Misalnya kerusakan, biaya-biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, ada tanggung jawab hukum juga atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, ya kan? Nah, kalau kita lihat berarti di situ ada dua jenis asuransi, ada satu lagi, yaitu membayarkan pembayaran apabila tertanggung itu meninggal. Tentunya pembayaran yang dilakukan oleh penanggung itu berdasarkan manfaat yang sudah disepakati di awal, ya kan? Nah, kalau kita melihat dari dasar hukum tersebut, artinya kita bisa menarik ada dua jenis asuransi sebenarnya di Indonesia. Yang pertama kita tentunya akan berbicara ada asuransi kerugian, ya kan? Kemudian juga ada asuransi jiwa. Nah, tadi kan pertanyaannya jenis-jenis atau produk-produk asuransi apa aja ya? Nah, kalau kita lihat berarti kalau kita bicara di dalam asuransi jiwa, tentunya kita akan bicara life insurance. Ya kan, life insurance kalau kita meninggal dunia akibat sakit ataupun yang mendadak sifatnya. Kemudian juga kalau di jiwa kita bisa melihat ada jenis-jenis asuransi yang sifatnya investasi atau unit link. Nah, sedikit berbeda kalau kita bicara jenis-jenis kerugian di asuransi kerugian. Tentunya di situ kita akan berbicara ada properti. Properti berarti kita akan berbicara produknya adalah produk properti seperti properti oris, fire, ya kan? Kemudian juga ada marine cargo, marine hull, termasuk juga kita bicara TPL nih, third party liability. Nah, itu mungkin yang lebih sifatnya agak personal ya, karena kalau kita bicara properti kan kita akan berbicaranya adalah kebutuhannya ada rumah tinggal, terus kendaraan bermotor, motor vehicle insurance gitu. Sifatnya personal. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara untuk produk-produk corporate seperti apa? Kan kita juga harus menjelaskan nih produk corporate itu apa aja. Nah, produk corporate itu banyak sekali menurut saya. Kita contohkan adalah pabrik, berarti kebutuhannya ada namanya properti oris. Kemudian kalau kita mau membangun suatu pabrik, itu ada namanya kontraktor oris, ya kan? Kemudian kalau kita punya menjalankan operasional, kita khawatir nih nanti ada tuntutan dari pihak ketiga akibat operasional kita, tentunya kita perlu membeli namanya polis third party liability. Kemudian juga ada cover-cover yang bisa kita berikan untuk karyawannya, ya kan? Contohnya adalah employees liability, terus kemudian workman compensation atau mungkin personal accident. Nah, apalagi masih ada nih sebenarnya kalau kita berbicaranya adalah keputusan-keputusan direksi yang kemudian bisa menimbulkan kerugian. Ada nggak sih produknya? Ada juga. Namanya adalah produk director and officer nih, ya kan? Termasuk juga kalau misalnya ada kita berbicara dari sisi pihak perusahaan yang memberikan servis. Ada nggak sih untuk cover terhadap profesi-profesi tersebut? Ada. Namanya professional indemnity. Mungkin kalau ditanya produk-produknya banyak banget, gitu. Kalau kita mau menjelaskan atau menjabarkan seluruh produk yang ada di Indonesia, kayaknya nggak mungkin cukup 1 jam sih, Mas. Kayaknya kita butuh waktu 3 hari 3 malam kayaknya. Gitu. Banyak banget sebenarnya gitu. Gitu, Mas. Sama-sama. Thank you, Mbak Didi. Jadi, pasti dari Mbak Didi jelasin dulu dari dasar hukumnya dulu ya, Mbak. Kalau ternyata di Indonesia sendiri tentu juga sudah diatur. Terus kemudian tadi juga dijelaskan bahwa terdapat banyak banget jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia gitu. Oh iya, tapi sebelum naik ke Mas Akbar, aku juga mau ngingetin nih bahwa di sore hari ini di live kita dari Lifestyle dan Tubuh Insurance kita bakal adakan giveaway untuk teman-teman semua gitu. Buat teman-teman yang aktif dan bertanya gitu, nanti akan dipilih oleh tim kita untuk mendapatkan hadiah dari Lifestyle dan juga Tubuh Insurance gitu. Itu buat teman-teman yang lagi nonton, jangan malu-malu, langsung tanya aja ke Mbak Didi sama Mas Akbar ya di kolom chat buat mendapatkan hadiah yang nanti akan dipilih oleh kita gitu. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia, dan tentu itu banyak banget ya Mbak, dan nggak bisa dijelaskan dalam waktu 1 jam doang gitu. Nah, di sini aku mau nanya gantian ke Mas Akbar kan tadi udah dijelaskan nih jenis asuransi yang ada di Indonesia itu ada apa aja gitu. Nah, sebenarnya dari masing-masing jenis asuransi itu manfaatnya apa aja sih Mas gitu. Jadi tadi kan dimention juga ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan gitu. Nah, itu manfaatnya apa aja sih sebenarnya? Ya, kita sekarang bicara mengenai
asuransi berarti kita bicara manajemen risiko ya, atau proteksi keuangan. Sebetulnya kan tadi tujuan kita berasuransi itu adalah untuk melindungi keuangan kita. Sebetulnya ketika kita ada musibah, kita mengalami itu, maka akan ada dua hal yang bisa muncul ya. Pertama, ada yang namanya income risk ya, di mana risiko itu ketika kita alami, kita kehilangan yang namanya income, keluarga kita bakal suffer di situ ya. Income risk itu pertama, income risk. Kedua, expense risk ya, risiko yang bakal ya kalau terjadi, kalau misalnya dia terjadi akan memaksa kita keluar uang dalam jumlah besar ya. Bisa itu berupa biaya pengobatan atau biaya kita reparasi aset di situ. Nah, kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa, nah ini kaitannya dengan yang namanya income risk ya. Jadi when someone dies gitu ya, pertama kan pasti akan income-nya dia bakal stop ya. Pak, dia yang biasa cari kerja, otomatis dia nggak bakal ada lagi income yang dia bisa berikan ke keluarganya dia. Terus hartanya dia ya, net worth-nya dia akan jadi net estate di situ ya. Jadi harta akan jadi harta waris, dan pasti terakhir kontrak utangnya akan jadi jatuh tempo gitu. Nah, untuk memitigasi hal ini gimana? Asuransi jiwa ya, asuransi. Jadi ketika dia meninggal, asuransi jiwa akan mengeluarkan uang pertanggungan yang sifatnya bebas pajak yang bisa dimanfaatkan oleh si keluarga tertanggung untuk mencukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi untuk memitigasi income risk itu sendiri. Nah, lalu asuransi kesehatan, nah di situ kan sifatnya dia untuk memitigasi expense risk. Jadi daripada dia biaya sekarang gini, kalau kita berobat gitu kan, ada yang namanya rawat jalan, rawat inap, pembedahan, dan itu biayanya sangat mahal ya, dan akan terus mengalami inflasi atau kenaikan dari setiap tahunnya ya. Kalau kita lihat di BPS itu kurang lebih inflasi biaya kesehatan itu 2-3% atau 4%, saya lupa ya, per tahunnya itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat di risetnya Willis Towers Watson gitu ya, itu di Indonesia sampai 10%. Nah, pertanyaannya apakah memang kita pemasok kita punya gaji yang naik bakal 10% juga per tahun? Kan belum tentu ya. Bahkan ada yang puluhan tahun, yang belasan tahun kerja gajinya nggak naik-naik. Ada di situ. Nah, makanya that's why kita butuh yang namanya asuransi kesehatan. Dia akan mengganti biaya kita rawat jalan, rawat inap sampai pembedahan gitu ya. Dan juga asuransi properti ya, seperti tadi yang Mbak Didi bilang, ada asuransi mobil, asuransi motor, asuransi rumah, dan lain sebagainya. Bayangin, kita punya aset semahal itu, dan aset itu rusak. Lalu kita harus keluar biaya yang cukup besar buat perbaikan. Padahal kita sudah nabung lama untuk biaya sekolah anak kita gitu ya, atau buat biaya kita DP rumah. Tapi semuanya hilang seketika karena kita harus membayar reparasi mobil kita yang karena kita kecelakaan dan lain sebagainya kan. Itu yang menurut saya yang bisa merusak kondisi keuangan kita. So kita butuh asuransi untuk memprotek kondisi keuangan kita. Dengan kita bayar premi ya, kontribusi gitu ya, maka risiko finansial itu akan ditransfer ke perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi akan menanggung risiko tersebut sesuai dengan perjanjian awalnya. Jadi kalau memang yang sesuai yang di perjanjian itu yang ditanggung ya, itu akan ditanggung. Tapi di luar itu ya nggak akan ditanggung pastinya ya. Ya, mungkin gitu kali ini. Boleh. Saya boleh nambahin nggak, Mas? Silakan, Mbak. Silakan. Boleh ya. Silakan, Jadi Mbak. kalau kita ini balik lagi, tadi kan emang sudah dijelaskan sama Mas Akbar ya. Jadi kalau menurut saya manfaatnya apa sih dari apa yang disampaikan oleh Mas Akbar? Kalau menurut saya sih kita bisa ambil nih ada kesimpulan sebenarnya. Yang pertama itu kita akan berbicara, kalau tadi kita bicara asuransi itu adalah transfer risk gitu kan, artinya kita akan berbicara dengan adanya perlindungan terhadap suatu risiko, kita akan memiliki namanya kestabilan finansial kalau menurut saya. Jadi kan yang dijamin oleh asuransi ini adalah ganti rugi kerugian yang kita derita kan, yang mungkin bisa terjadi. Artinya apa? Kita itu merasa secure terhadap finansial kita, karena sebenarnya yang dilindungi asuransi ini adalah finansial kita, gitu kan? Finansialnya. Betul, ya kan? Nah, artinya ya pada saat kita menjalani kehidupan kita ya, dengan kita beli asuransi, otomatis kita merasa finansial kita aman. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau menurut saya adalah kita bicaranya peace of mind. Ya kan? Contoh paling gampang peace of mind itu begini. Kalau misalnya kayak tadi Mas Akbar cerita, katakan Mas Akbar ini adalah seorang pengusaha nih, gitu kan? Punya properti, punya pabrik, ada mesin, ada equipment.
keuntungannya bagus deh selama 2-3 tahun, gitu kan. Merasa aman-aman aja dengan kondisi dia tidak membeli asuransi. Nah, one day nih dia ditelepon ceritanya. Ditelepon sama satpamnya, Pak Akbar, ini terjadi kebakaran. Kebakarannya besar, semuanya habis, gitu kan. Kira-kira Mas Akbar akan stres nggak sih, gitu kan? Akan ngerasa, waduh, ada apa ini, gitu. Berapa yang harus gua keluarkan, gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi dengan kita membeli asuransi, sebenarnya kita pun juga memiliki peace of mind di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Itu sih Mas tambahan mungkin dari saya gitu. Oke, thank you Mbak. Thank you Mas Akbar juga buat saya. Jadi banyak banget ya manfaat yang didapatkan dari kita memiliki asuransi gitu. Dan betul masing-masing asuransi memiliki manfaatnya masing-masing. Seperti tadi asuransi kesehatan ya bisa untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan atau kondisi kesehatan karena kesehatan diri gitu atau kesehatan jiwa, dan atau asuransi jiwa juga biasanya untuk mengcover kondisi orang yang misalkan kondisinya meninggal dunia segala macam gitu. Jadi memang banyak banget manfaat asuransi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah tadi kan udah bahas nih tentang jenis, tadi dari dasar hukumnya, terus jenis asuransi dari Indonesia aja, terus manfaatnya apa aja. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kapan sih waktu yang tepat bagi seorang untuk membeli asuransi gitu? Dari waktu yang tepat. Sebenarnya kalau kita berbicara waktu yang tepat sih, seharusnya pada saat kita memulai suatu pekerjaan semuanya harus sudah terlindungi, gitu kan? Kenapa? Balik lagi tadi kita berbicaranya adalah peace of mind. Kan kita membeli itu tujuannya untuk mengcover risiko yang sifatnya tiba-tiba, yang sifatnya kalau saya bilang tuh unforeseen, tidak diketahui kapan akan terjadi, ya kan? Karena yang di-cover oleh asuransi adalah suatu kerugian yang sifatnya tidak pasti. Itu, kita balik lagi sebenarnya ini kita berbicaranya lebih kepada prinsip dasar asuransi nih, tentang mengenai, kita belajar mengenai risiko. Bahwa risiko-risiko yang dijamin oleh asuransi adalah suatu risiko yang tidak pasti. Kalau bicaranya risiko yang pasti kejadian, asuransi mohon maaf nih, pastinya nggak akan mau cover. Begitu bukan Mas Akbar? Ya, ya betul, kan? betul. Nah artinya kalau ditanya kapan, ya pada saat kita memulai suatu pekerjaan apapun, kita harus memiliki proteksi asuransi. Bicara misalnya mau beli mobil baru, gitu kan? Pasti dong bingung kalau mobil baru, kira-kira pasti resikonya kalau nggak kita ketabrakan, dicuri orang, gitu kan? Artinya pada saat kita membeli, ya disitulah kita harus mulai membeli asuransi. Bicara kesehatan, ya pada saat kita mulai bekerja, ya kita juga harus sudah punya asuransi. Karena kita modal kita kalau kita bicara kita bekerja, kita harus punya asuransi kesehatan, ya kan? Karena modal kita ya kalau kita sehat, kita bisa bekerja. Kalau kita nggak sehat, malah mungkin kita bisa kerja. Terus juga misalnya kalau kita mau katakan nih buat smart people yang masih muda-muda biasanya pas suka traveling ya. Nah, pada saat kita mau melakukan traveling, tentunya kita juga perlu membeli polis asuransi travel pada saat kita mau mulai suatu perjalanan. Nah, terus juga kalau kita lihat, kalau sekarang kondisi pandemik nih, kalau saya lihat kan banyak nih bicaranya online apa namanya belanja online. Kayak Mas Akbar pasti juga sering kan online gitu. Nah, sering. Tentunya sering banget pasti sebagai pembeli kan. Nah, kebiasaan nih pasti Shopee, Tokopedia, Zalora gitu kan. Nah, buat teman-teman yang berjualan pada saat mereka memasuki bisnis sebagai penjual di situ, mereka perlu namanya pengiriman barang, perlu memiliki proteksi, yaitu marine cargo. Betul. Artinya ya pada saat kita memulai suatu kegiatan, sebaiknya disitulah kita mulai punya asuransi. Itu sih Mas. Sama-sama. Jadi intinya kapan yang tepat itu tergantung ketika seorang sudah dihadapkan pada suatu risiko dari pekerjaannya ya Mbak ya. Nah, ini dari Mas Akbar intinya gitu. Tambahin Mas.
Ini bisa dari Ya. Intinya sih memang yang di cover sama asuransi itu adalah risiko murni ya sebetulnya, bukan risiko yang sifatnya spekulatif dan lain sebagainya. Dan even kita keluar rumah gitu ya, itu risiko tuh pasti ada aja gitu ya. Sampai kejatuhan meteor tuh risiko apa enggak? Ya risiko gitu. Cuman ya kita harus lihat lagi probabilitasnya berapa gitu ya. Saya kayak kemarin kayak ini ya, mungkin tadi diingetin sama Mbak Didi ya mengenai asuransi kayak logistik sekarang ya sekarang sudah mulai populer ya karena ya kebetulan saya juga ngerasain ya, saya pindahan rumah waktu dulu tuh. Saya pindahin rumah, saya bawa kulkas, bawa kompor, bawa kulkas. Bayangin kalau misalnya itu nggak ada asuransinya, ntar dia grobiak-grobiak di apa di mobil baknya tiba-tiba rusak itu. Rusak karena transportasi dari situ. Bayang garansi juga nggak bakal bisa terima di situ. Garansi kan kerusakan dari pabrik. Kalau tiba-tiba pindahannya ada rusak kayak gitu gimana? Kalau nggak ada insurance gitu. Sekarang kita bayar berapa? Kita bayar cuma 0, sekian persennya doang gitu ya. Ya masa ya kita masih sayang gitu kan untuk kayak gitu. Ini kan udah dibayar segitu, gantinya bisa 2 kali lipat dari harga aslinya barang yang saya beli. Udah nggak apa-apa lah, nggak rugi juga kan di situ kan. Malah lebih tenang. Barang Betul, sampai betul. aman, iya udah. Gitu. Jadi memang tujuannya itu ya, mitigasi risiko ya. Di saat kita sudah bekerja, di saat kita even kita keluar rumah pun ya sudah ada risiko yang mungkin mengancam kita yang bisa kita hadapi. That's why asuransi lah itu dibutuhkan gitu ya. Betul itu. Kayak tadi Pak, sedikit sharing aja kayak tadi saya berangkat, kebetulan saya ke kantor gitu kan. Hujan deras kan hari ini, hujan deras, anginnya juga kenceng. Kepikiran aja kita bawa mobil gitu kan, tiba-tiba kalau ada pohon tumbang di mobil kita, coba kalau nggak punya asuransi, mikir lagi kita kan. Mikir. Betul, gitu sih. Iya. Oke, Mbak. Oke, maksudnya mungkin ada penjelasannya. Jadi memang yang asuransi ini tujuannya untuk mengcover risiko murni ya, Mas. Bahkan ya kalau tadi kayak misalkan meteor gitu, itu kira-kira nggak bercanda itu. Itu kayak misalkan kondisinya apa ya, misalkan kondisinya seorang tuh minimal banget punya asuransi. Gimana, sorry? Gitu. Halo, oke. Kalau misalkan ya, orang-orang yang baru mengenal asuransi nih Mas, orang baru mengenal asuransi sebenarnya minimalnya tuh punya asuransi. Oke, kalau menurut saya yang mungkin yang paling basic ya, yang kalau ibaratnya dia mau mengasuransikan dirinya sendiri, yang paling basic itu adalah kesehatan. Karena ya itu tadi ya, yang penting diri sendiri dulu dilindungi secara medis gitu, baru nanti ketika dia sudah punya proteksi atas diri sendiri, baru dia mengasuransikan yang lainnya. Let's say dia mau asuransi ke asetnya dia, atau dia mau proteksi income-nya dia dengan melindungi keluarga dia in case nanti someday dia meninggal di usia produktif gitu ya. Jadi memang yang paling basic adalah kesehatan. Nah, memang sebetulnya kalau premi asuransi kesehatan beberapa orang memang bakal merasa kok ini agak tinggi nih gimana. Nah, paling enggak ya kalau emang dia merasa tinggi ya ada BPJS kesehatan lah. Itu juga kan bentuk asuransi juga dari pemerintah gitu. Tapi memang kan kalau kita lihat BPJS kesehatan sekarang kan kalau misalnya kita berobat kita mesti ke vaskes dulu ya. Habis itu ada rujukan segala macam, nanti baru dirujuk ke rumah sakit gitu. Kalau ya paling bisa lah lewat UGD, cuman kalau misalnya rawat jalan kan mungkin agak kurang fleksibel ya, saya bisa bilang begitu. Jadi kalau memang nanti ada rezeki ya dia tambahlah asuransi rawat inap juga. Jadi biar kalau mohon maaf ada amit-amit kita ada sakit yang harus penanganan cepat, kita bisa cepat juga ditangani di rumah sakit rekanan itu sendiri gitu sih. Ya. Thank you, Mas Akbar. Terus buat pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya ke Mbak Didi ya. Kan tadi udah jelasin nih kalau misalkan paling basic punya asuransi kesehatan gitu. Tapi sebenarnya di sini masih banyak sih Mbak yang belum tahu gitu. Sebenarnya kalau kita mau beli asuransi tuh apa aja sih Mbak yang perlu kita perhatikan gitu. Supaya kita tuh nggak salah beli produknya gitu. Jadi pertanyaannya mengenai kalau orang mau beli produk asuransi apa sih yang harus diperhatikan gitu ya? Ya benar ya. Kalau saya sih melihatnya gini, pada saat kita mau beli asuransi, yang paling pertama kita lihat itu adalah sebenarnya apa sih kebutuhan kita. Balik lagi tadi kan, kita mungkin kalau kita sebagai karyawan gitu perlu namanya harus punya asuransi kesehatan, ya kan. Terus kemudian kita ingin melindungi properti kita ya, kita belilah polis misalnya PSKI atau properti ORIS seperti itu kan.
Nah, balik lagi, jadi kita harus yang pertama kita lihat kebutuhan kita apa. Kan setiap orang pasti kebutuhannya sendiri masing-masing ya, beda-beda. Ya kita harus lihat juga gitu loh. Nah, itu yang pertama, kita lihat dari sisi kebutuhannya. Kemudian pada saat kita beli produk tersebut, setelah kita tahu kita kebutuhannya apa, kita perlu cek nih, coverage-nya seperti apa, terms kondisi polisnya itu seperti apa, gitu. Sudah sesuai nggak dengan kebutuhan kita? Karena kan, kadang-kadang itu ada polis-polis yang sebenarnya katakan dia cuma butuh PSKI, Polis Standar Kebakaran Indonesia, gitu, yang cuma mengcover fire, lightning, seperti itu. Cuma yang dijual, yang diberikan, katakan mungkin sama perusahaan asuransi atau broker, itu dikasih property oris. Nah, kita lihat kalau bicara PSKI sama property oris kan pasti berbeda. Coverage-nya luasan di property oris. Nah, tentunya itu akan berimpact nantinya pada premi, gitu kan. Nah, setelah kita lihat visinya sudah sesuai atau belum, kita lihat juga nih, bicara deductible-nya. Deductible-nya itu kira-kira sudah sesuai belum sih? Nah, mungkin teman-teman dari smart people yang di sini udah tahu belum sebenarnya fungsi deductible? Karena deductible kan istilahnya macam-macam. Ada yang bilangnya OR, on rotation, ada yang bilangnya ya deductible atau risiko sendiri. Sebenarnya fungsi dari deductible ini adalah untuk menjaga bahwa tertanggung pada saat kita berikan cover asuransi ini, dia juga punya awareness terhadap resiko tersebut. Artinya tidak serta-merta lah kita memberikan loss tanpa ada deductible. Biasanya sih ada kalau kita bicara polis yang tidak ada deductible, tapi lebih kepada yang sifatnya bodily injury gitu kan. Nah, kalau kita bicara dari deductible itu tentunya kita berharap bahwa tertanggung punya awareness, ya kan. Nah, balik lagi tadi. Setelah kita lihat tadi kebutuhannya apa, coverage-nya seperti apa, deductible-nya sudah sesuai atau belum, ya tentunya kita akan bicara budget. Ini yang biasanya suka terjadi pada saat orang beli asuransi nih, gitu kan. Minta penawaran, maklum, karena kita kan di underwriting kan suka mereview gitu kan. Kita kasih penawaran, nanti ujung-ujungnya apa mereka bilang? Budget kita nggak sampai segini, bisa nggak dikurangin, seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat secara kesimpulannya bahwa pada saat membeli produk, ya itu tadi. Yang pertama kita bicara kebutuhannya apa, kedua kita cek dulu visinya seperti apa, karena kan visi banyak banget, kadang malah yang menurut saya kita istilahkan itu adalah gimmick ataupun kosmetik gitu kan, cuma sebagai pemanis polis, itu dimasukin semuanya gitu, yang kadang-kadang tentu bisa berimpact pada premi. Kemudian kita cek deductible-nya, yang terakhir tentu premi, apakah sesuai budget atau tidak. Itu sih Mas, kalau dari saya. Sama-sama. Thank you Mbak. Dari Mas Akbar ada tambahan terkait dengan hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang beli asuransi gitu. Yang harus diperhatikan ya. Pertama kali pasti ya tadi sebetulnya udah hampir semua disebutkan sama Mbak Didi tadi ya. Intinya di situ. Kalau menurut saya sih sebetulnya gini ya. Kalau pendekatan personal harus diperhatikan ya. Jadi semakin besar pertanggungan, maka semakin mahal juga preminya. Ya. Dan harus diketahui juga asuransi itu cost ya. Asuransi bukan investasi. Asuransi adalah cost, pengeluaran yang harus kita keluarkan secara rutin untuk proteksi, balik lagi. Jadi jangan sampai kita membayar terlalu mahal ya, sampai kita akhirnya sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari, kita sulit buat nabung buat masa depan atau nabung buat dana darurat karena kita harus keberatan bayar premi itu sendiri ya. Kalau memang ada yang produk yang preminya murah tapi coverage-nya dia banyak gitu ya, let's say asuransi mobil gitu ya, dia sudah sedia manfaat emergency road assistance, ada mobil towing gratis, ada apalagi ada sampai ada gratis bensin Pertamina itu kan ada juga ya di situ ya. Ya itu kan maksudnya dengan premi sekian kita dapat manfaat yang luar biasa di situ. Nah, itu kan berarti kan kita diuntungkan di sini lah ya, kita bisa save banyak lah dari sini lah dari manfaatnya itu sendiri. Jadi patut diperhatikan seperti itu ya. Jangan sampai memang karena kita bayar premi terus kita juga jadi kesusahan buat yang lain gitu ya. Jadi kita batasi saja gitu
at least ya paling nggak paling maksimal banget itu 10% lah dari penghasilan. Tapi itu sendiri harus dilihat juga dari kebutuhan asuransi orang tersebut. Misalnya si Bapak X ini tanahnya di mana-mana gitu kan, bisnisnya di mana-mana juga, terus mobilnya juga banyak kan, otomatis juga kebutuhan asuransinya juga besar ya di situ ya, karena kan potensi risikonya juga dia besar juga. Jadi sebetulnya nah itu yang peran perencanaan keuangan di situ ya. Dia akan meninjau risikonya juga, dan nanti untuk produknya untuk kebutuhan proteksi seperti apa, nanti dia akan bantu untuk tentukan gitu sih. Yep. Oke, thank you Mas Akbar. Jadi memang kita harus tahu dulu nih, paling harus tahu kebutuhannya seperti apa, terus harus tahu coverage-nya, ini asuransi apa aja, terus habis itu deductible-nya, terus itu juga yang paling penting juga budgetnya ya, apakah budget kita sesuai dengan premi yang ada gitu. Oke. Terus di sini aku mau nanya nih ke Mbak Didi nih, kan tadi udah bahas lumayan banyak ya, ada jenis asuransi, terus hukumnya juga, manfaatnya, terus hal yang perlu diperhatikan, kapan waktu yang tepat gitu. Nah, aku kayak kita di sini kayak pengen tahu nih dari sudut pandang Mbak Didi sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh sekarang harus banget punya asuransi gitu, dan kenapa sih orang sekarang harus aware dengan asuransi? Tanya seperti itu artinya kita balik lagi nih, kita berbicara mengenai asuransi itu mekanisme apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat kita membeli asuransi gitu kan. Artinya kalau kita bicara asuransi itu adalah mekanisme pengendalian risiko seperti tadi yang disebutkan sama Mas Akbar gitu kan. Ada namanya transfer risiko ya kan. Nah, balik lagi bahwa risikonya apa nih yang kita jaminkan gitu adalah risiko ketidakpastian seseorang pada saat melakukan suatu kegiatan, artinya atas suatu peristiwa yang tidak dapat kita ketahui kapan akan terjadi, tapi itu bisa menimbulkan dampak atau efek kerugian terhadap kita, ya kan? Nah, kalau misalnya jadi kita berbicaranya ya kenapa orang tuh harus misalnya beli asuransi, karena itu adalah untuk memproteksi diri kita terhadap suatu risiko-risiko atau event-event yang sifatnya tidak pasti. Yang tujuan nanti itu akan related terhadap tadi pertanyaan, apa sih manfaatnya kita membeli risiko? Seperti itu sih, Mas. Itu. Oke. Nah, ini nyambung ya ke pertanyaan sebelumnya. Di sini aku mau nanya sih Mbak, sebenarnya jadi di sini kan kita tahu ya bahwa sebenarnya asuransi di Indonesia kan terus semakin berkembang gitu. Nah di sini sebenarnya aku pengen tahu supaya seseorang mudah dalam membeli asuransi itu bagaimana, dan khususnya membeli asuransi secara digital dan terpercaya gitu Mbak. Tapi pertanyaannya ke siapa nih? Ke saya atau ke Akbar? Ke saya ya? Oh boleh. Tips seseorang untuk membeli asuransi yang dilakukan secara digital. Oke, kalau kita ditanya tipsnya apa sih, yang pertama satu nih menurut saya, kita cek dulu apakah platform digital yang akan kita masuki itu sudah terdaftar di OJK atau belum, ya kan? Kenapa? Karena seluruh kegiatan asuransi itu diatur oleh regulator kita yaitu OJK, ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa platform kita itu sudah terdaftar di OJK, tentunya berarti kita punya rasa aman, yakin bahwa kita bekerja sama dengan platform yang terpercaya. Nah, gimana caranya kita tahu platform tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum? Nah, biasanya tuh kalau di dalam platform tersebut suka ada di bagian bawahnya tuh ada tuh terdaftar di OJK, ya kan? Kan sekarang apalagi tuh lagi kalau OJK kan kita berbicaranya banyak mengatur untuk jasa keuangan. Nah, kemarin kan sempat ramai tuh masalah pinjol-pinjol yang tidak terdaftar jadi kasus, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau kita sudah yakin kita bekerja sama dengan platform yang memiliki atau terdaftar di OJK, tentunya kita pasti aman lah. Apapun yang terjadi, kita akan dilindungi oleh OJK. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua tentu kita perlu tahu apakah platform tersebut memiliki review yang bagus, gitu kan? Nah, kita perlu tahu nih harus smart people itu harus rajin-rajin cek di Google kira-kira review platform ini bagus nggak sih buat teman-teman gitu. Apa sih ratingnya atau apa sih reviewnya gitu kan? Kita perlu tahu juga. Terus
bagaimana mereka dengan siapa saja platform ini bekerja sama dengan perusahaan asuransinya, itu kita perlu tahu apakah perusahaan asuransi yang digandeng oleh platform tersebut adalah asuransi yang sudah terdaftar atau sudah terpercaya. Itu juga perlu kita lihat, ya kan? Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita biasanya di platform-platform tersebut, karena dia sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi, biasanya untuk satu produk asuransi mereka bisa memberikan komparasi nih, komparasi coverage dari, kita bicara misalnya ada limit atau TSI, deductible-nya seperti apa, TC-nya seperti apa, bahkan sampai dengan preminya seperti itu sih. Nah, kalau misalnya pengen tahu platformnya itu juga mungkin nih buat teman-teman yang kebetulan pengen tahu produk-produk asuransi di Tugu juga bisa tuh mungkin cek ke web kita juga, misalnya bisa cek di web kita di www.tugu.com gitu kan. Jadi kalau mau tahu produk-produknya, kita pun juga sudah punya platform atau web untuk dicek produk-produknya. Nah, yang terakhir apa? Kita perlu tahu apakah platform atau asuransi itu punya call center. Ayo, kenapa kita harus yakin bahwa mereka punya call center? Kalau kita lihat kadang-kadang kan gini, kalau kita lihat di polis, itu biasanya nggak ada PIC-nya siapa. Pasti cuma kalau ada klaim, cuma ada nama perusahaannya, nomor telepon yang bisa dihubungin, yang biasanya mungkin itu adalah nomor operatornya, gitu kan. Nah, kalau kita butuh sesuatu untuk telepon, kadang-kadang suka lama. Nah, tapi kalau kita bisa masuk ke dalam call center perusahaan asuransi tersebut, tentunya akan memudahkan smart people atau orang-orang yang ingin tahu mengenai baik itu produk-produknya, tanya-tanya mengenai kondisi polisnya, bahkan yang paling ekstrim kalau kita mau mengajukan klaim itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa dicatat sebagai tips-tips untuk membeli asuransi. Nah, Tugu sendiri pun juga kita alhamdulillah itu sudah punya namanya call center. Nah, jadi kalau smart people mau kontak atau butuh tahu mengenai produknya apa, pengen tahu misalnya polis atau TC ataupun klaim, silakan aja hubungin ke call via kita. Kita punya di 1500 458. Seperti itu sih Mas. Jadi ada 4 tadi yang saya sampaikan untuk tips-tips membeli produk asuransi dengan menggunakan digital. Gitu. Thank you Mbak Didi dari posisi pertanyaan tips-tips supaya seorang juga membeli asuransi. Sudah hampir disebutkan semua ya. Jadi pertama kali legalisasi itu izin dari OJK itu sangat penting ya. Jadi kalau di LifePal sendiri kan dia ada izin untuk marketplace dan kita juga punya izin untuk broker ya di sini ya. Jadi itu penting sekali untuk kita pilih marketplace asuransi dan memang pilih juga yang dia bisa melayani secara end to end. Jadi nggak cuman saat belinya aja, tapi nanti klaimnya juga bisa bisa dibantu di situ ya. Nah, situ pentingnya kita pilih platform ya. Dan untuk review dan lain sebagainya, saya rasa itu juga penting dan comparison itu sangat penting juga. Karena gimana juga kita beli asuransi harus kita bandingkan. Jangan cuma kita dengar dari satu brand terus habis itu oke deh, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Kita coba cari komparasi. Bisa jadi kan memang yang awal yang terbaik, tapi yang kedua kita harus lihat juga. Mungkin yang kedua ada plus minusnya. Karena setiap produk itu beda dan saya rasa setiap orang punya preferensi tersendiri lah ya untuk di asuransi dan punya kecocokan tersendiri gitu. Bisa jadi yang ini dia preminya murah, cuman UP-nya terlalu kecil juga, di sini agak mahal sedikit tapi sesuai dengan itu. Jadi memang comparison itu sangat penting karena ini adalah financial product dan ini tujuannya untuk manajemen risiko. Jadi nggak bisa buru-buru juga gitu untuk membelinya gitu. Ya. Thank you Mbak Didi juga. Jadi memang seorang membeli asuransi ada beberapa secara digital, ada beberapa hal yang boleh diperhatikan. Yang pertama tentu apakah dia diawasi dengan OJK atau enggak, terus kemudian juga bagaimana platform reviewnya, terus apakah mungkin di sosmed atau enggak gitu. Karena kita kan juga sosmed itu juga butuh untuk cerita atau
ketika kita lihat masalah apa, nanti dari perusahaan asuransi bisa membantu seperti itu. Nah, mengingat udah lumayan banyak ya kita di sore hari ini, jadi di sini aku mau langsung aja nih jawabin pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat ya, karena tadi udah di-mention juga buat teman-teman yang mendapatkan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah giveaway dari Lifepal dan juga Tubuh Insurance kita. Nah ini aku udah dapat yang pertama ada dari Mbak Berhayati kami. Dia nanya nih Mbak, kalau asuransi kesehatan itu dipatok untuk berjangka berapa tahun ya biasanya? Dari Mbak. Oke, kalau bicara asuransi kesehatan, kalau kita di Tugu ya Mas, itu kita hanya untuk 1 tahun, annual basis, seperti itu. Jadi memang kalau iya, itu 1 tahun ya Mbak ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Aftaris Wanda. Lalu semisal kita klaim asuransinya, apakah kita harus tetap membayar setoran preminya atau bagaimana? Mohon diberi penjelasannya. Mohon maaf, bisa diulang Mas? Silahkan. Oke. Lalu semisal kita klaim asuransinya, apakah kita harus tetap membayar setoran atau preminya atau bagaimana? Mohon diberi penjelasan. Kita serahkan ke Mas Akbar dulu gimana? Ya mungkin tergantung asuransinya apa dulu nih. Kalau konteksnya asuransi jiwa ya kan kalau ketika kita klaim berarti kan si tertanggungnya sudah meninggal. Ya kita udah nggak ada kewajiban bayar premi dong kalau di situ. Cuman kalau misalnya asuransi mobil gitu kan, asuransi kesehatan, ya tentunya kita masih harus bayar kan untuk pertanggungan selanjutnya gitu ya, untuk kita tetap bayar kontribusi proteksi itu ya dari ini. Jadi semua ya kalau untuk life ya karena dia sudah kayak tertanggung meninggal kan ya sudah selesai kan, berarti kan masanya dia sudah cair gitu apa UP-nya kan, berarti stop bayar. Tapi kalau yang lain ya dia masih continue di situ. Iya betul sih. Jadi kalau kita bicara ada klaim di dalam periode polis, ya tentunya kita akan bayar klaim tersebut. Nah, kalau ditanya, perlu nggak sih kita bayar premi lagi? Nah, itu balik tergantung dari kondisi masing-masing polis, kalau menurut saya, gitu kan. Kalau ada yang namanya mungkin kayak reinstatement basis, gitu kan, dengan additional premi. Jadi artinya pada saat ada klaim, kemudian ternyata limitnya habis, bisa aja di reinstate kembali polis tersebut, tapi dengan ada additional premi, gitu kan. Ada yang sifatnya juga bahwa karena dia itu akan berakhir, otomatis pada saat perpanjangan yang tadi disampaikan mau pada saat renewal baru kita bayar preminya, seperti itu sih. Makanya perlu dicek juga sih kayak tadi kata Mas Akbar bahwa tergantung dari polisnya. Nah makanya kita harus cek nih covernya apa, karena banyak polis-polis yang sifat pada saat terjadi klaim ada namanya kontribusi klaim juga. Nah banyak kondisi-kondisi polis yang mungkin harus dibaca gitu. Tapi pada prinsipnya seharusnya itu akan dibayar pada saat renewal nanti untuk pembayaran preminya. Begitu sih, Mas. Oke, thank you Mbak Didi. Jadi memang kalau misalkan terkait membayar premi, apakah untuk selanjutnya membayar atau enggak itu tergantung dari polisnya masing-masing ya. Oke. Ini ada pertanyaan ketiga dari pihak 02. Apakah wajib memiliki SIM jika ingin mengasuransikan mobil? Bagaimana jika terjadi klaim sementara yang mengemudi insiden saat itu memiliki SIM yang aktif? Apakah tetap wajib melampirkan SIM pemilik polis? Nah, silakan dari Mbak Didi. Oke. Tadi apa terkait SIM ya tadi ya? Ya SIM. SIM sih kalau dari pengalaman saya sih wajib ya, karena itu kan bukti kalau seseorang yang memang berkendara dia tidak melanggar lalu lintas di situ ya. Kalau memang nggak punya SIM bisa jadi dia underage gitu kan, dia underage drive, dia nyetir di bawah umur gitu kan, berarti kan masuk pelanggaran lalu lintas kayak gitu. Apakah asuransi mau klaim kalau kayak gitu? Pasti kan enggak ya. Gitu kan Mbak Didi ya kalau Tunggu kan. Kalau dia ngebut pun kan sebetulnya ada tim investigasinya. Dia bisa aja dia melanggar lalu lintas, dia speeding gitu kan, sudah ada tandanya marka jalan kecepatan maksimal berapa, dia di atas itu bisa aja tuh kalau someday kecelakaan ternyata nggak bisa klaim, dia ini ugal-ugalan dia ngelanggar lalu lintas gitu. Betul. Artinya sih sebenarnya gini, kalau kita lihat bahwa kita kalau beli asuransi itu semuanya harus inline dengan hukum.
Itu ya. Ya. Artinya kalau kita bicara bahwa beli asuransi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau kita beli polis kendaraan bermotor, tentunya yang akan digunakan di jalan raya. Jalan raya mewajibkan apa untuk kita boleh berkendara? Tentunya SIM. Makanya kenapa pada saat beli asuransi kendaraan, kita wajib menyatakan kita sudah punya SIM. Jangan sampai kata tadi Mas Akbar bilang, masih underage. Atau mungkin SIM-nya udah mati gitu kan. Berarti kan Anda melanggar hukum. Berkata kasar, jangan sampai disangka bahwa asuransi memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang sifatnya melanggar hukum. Kita nggak mau juga dong, gitu kan? Gitu sih Mas. Jadi jangan sampai kita memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang sifatnya pelanggaran hukum. Ya. Gitu. Iya Mbak Didi Rosakbar. Jadi memang kalau misalkan seorang ingin klaim asuransi mobil harus menyertakan SIM ya, wajib ya, dan sudah harus ada. Ya kita sebagai usaha asuransi itu juga nggak mau ya misalkan membantu atau memberikan bantuan pada orang-orang yang melanggar hukum seperti itu. Boleh. Sambil cari ya Mbak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kita sambil minum nggak apa-apa ya? Oke. Boleh Mbak. Tadi lumayan banyak nih sebenarnya pertanyaannya Mbak, cuman karena banyak yang baru join juga, jadi yang aktif ini ke skip ya. Skip ya. Mungkin teman-teman yang masih nonton tapi chatnya duluan boleh boleh sambil ditulis ulang ya. Nah ini aku mau lagi nih dari W1T1. Kenapa agen lebih sering menawarkan unit link daripada tradisional? Nah, maksudnya gini, dari kenapa agen lebih sering menawarkan unit link daripada tradisional? Nah ini mau dijawab dari Mbak kira-kira Mbak? Saya serahkan ke Mas Akbar yang kayaknya juga sangat experience di finansial nih gitu kan. Kalau dulu kan kita berbicaranya soalnya kerugian. Nah, kalau unit link itu kan sifatnya ada di asuransi jiwa ya, yang sifatnya investasi gitu kan. Nah, kalau kerugian lebih ke kerugian, mungkin silakan. Baru saya mau ngoper ke Mbak Didi. Ya sebetulnya sih gini ya. Sebenarnya gini ya. Memang sebetulnya agent itu kan menjadi tenaga penjual, ujung tombak dari penjualan asuransi itu sendiri ya. Dan memang beberapa perusahaan asuransi juga kan dia punya, bahkan agensi itu punya perusahaan sendiri di situ yang dia punya affiliate di situ. Nah, kalau dibilang apakah dia kenapa banyak asuransi unit link ketimbang ini jiwa, nah, kita agen-agen kita, tim-tim kita malah jualnya asuransi tradisional gitu, karena kita banyakkan kalau di LifePal kan ini tradisional kita asuransinya di situ kan, jiwa tradisional dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan balik lagi ya, kalau misalnya kita bicara keagenan itu kan biasanya ada komisi ya, mungkin bisa jadi dari policy-nya seperti apa sih yang memang lebih menguntungkan dari segi mereka dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau baiknya sih kalau menurut saya gitu, ketika kita ingin memilih asuransi gitu, tradisional atau unit link gitu, kita sendiri harus paham sih apa sih yang menjadi perbedaan dari dua hal itu sendiri gitu ya. Dan sebetulnya kita lebih cocok di mana. Nah ketika agent nawarinnya yang investment link tapi ternyata kita itu cenderung mahal ya, investment link itu mahal karena preminya akan dibagi dua untuk investment dan untuk proteksi. Jadi mungkin dengan UP sekian gitu teman-teman harus bayar lebih mahal gitu, karena ya itu aja dibagi dua di situ ya. Nah apakah sekarang sudah cukup bisa apakah itu tidak memberatkan teman-teman gitu? Kalau memang itu sangat memberatkan, why not yang tradisional gitu? Dia juga bisa pasti yang nawarin yang tradisional, justru kita bisa minta ke dia gitu. Saya juga waktu tahun 2015 saya beli asuransi tradisional lewat agent juga waktu dulu. Karena kenapa ya? Karena saya butuhnya tradisional memang. Saya nggak butuh yang ada investmentnya, investasi saya ada saham, ada reksadana gitu, saya nggak ke insurance gitu. Saya butuhnya tradisional kok. Karena kenapa? Karena murah. Dengan premi sekian saya bisa dapat UP yang saat itu lumayan 500 juta gitu.
Nah, sekarang apalagi waktu dulu umur saya masih muda. Sekarang pas yang dan lumayan perlindungan 20 tahun gitu ya, panjang. Even nanti 20 tahun yang akan datang, pemikiran saya ya mungkin saya punya anak udah gede semua, udah selesai gitu, kebutuhan untuk protection saya lebih sedikit berkurang. Saya bisa alokasikan dana buat yang mana lah gitu ya. Kalaupun saya berasuransi, saya paling pilih yang buat jangka waktu mungkin lebih pendek atau yang nggak terlalu besar gitu ya. Kayak kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebetulnya bisa sih, tradisional tuh bisa lah. Kita tinggal minta aja lah ke mereka. Jangan sungkan. Oke, jadi intinya kita harus tahu ya, balik lagi ya, maksudnya harus tahu nih kebutuhan kita tuh apa. Atau tahun unit link, tapi kalau untuk tradisional ya kita ambil yang tradisional. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk di diskusi atau ngobrol kita sore ini nih. Pertanyaan ke Mbak Didi ya. Jadi Mbak Didi, apakah pembayaran premi asuransi kerugian dibayarkan satu kali dalam setahun? Nah, itu seperti apa? Kalau pembayaran premi itu balik lagi, ini kan saya bilang tadi ya di awal adalah perjanjian kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung. Dan ini juga tentunya akan berbicara mengenai budget dari tertanggung, ya kan? Nah, kalau ditanya, kalau asuransi tentu sebenarnya sekali dibayar, gitu kan? Nggak perlu bisa ada installment. Jadi kalau ditanya, asuransi akan lebih senang dibayar satu kali langsung secara full dan final gitu. Nah, cuma balik karena ini adalah perjanjian, tentunya tertanggung bisa mengajukan kalau misalnya nih budgetnya agak terbatas, saya minta dibikin installment misalnya 2 kali atau 3 kali, itu bisa. Jadi nanti tinggal dinego aja perusahaan asuransinya mau bayarnya seperti apa. Jadi kita asuransi itu biasanya nggak saklek untuk langsung satu. Kalau emang kebutuhannya minta ada di install, itu bisa dilakukan seperti itu. Asal kalau bisa jangan di install misalnya nih pembayarannya di install 12 kali ya selama setahun, artinya sebulan. Nah, itu jangan, sebaiknya sih kalau bisa ya paling 2 atau 3 kali lah seperti itu. Itu Mas. Memang untuk pembayaran premi juga bisa dinegosiasikan ya Mbak ya, untuk asuransi itu sendiri. Oke, thank you ya Mbak Didi dan Mas Akbar ya buat jawabannya dari teman-teman Lifepal dan teman-teman Smart People ya. Oke, mengingat waktu udah menunjukkan jam 5 sore, jadi sayang banget nih kita belum bisa untuk melanjutkan lagi, tapi kalau misalkan dari teman-teman mau tanya bisa langsung aja ya, tanya langsung ke Mas Akbar sama Mbak Didi juga gitu. Nah, oke, jadi di sini kita udah belajar banyak banget ya tentang jenis-jenis asuransi itu di Indonesia ada apa aja, terus dasarnya apa aja, manfaatnya seperti apa, atau waktu yang cepat, terus hal yang perlu diperhatikan, dan tadi juga di-share juga terkait dengan tips-tips supaya seorang mudah membeli asuransi secara digital untuk saya. Oke, jadi itu saja untuk diskusi sore hari ini teman-teman. Di sini aku mengucapkan terima kasih buat yang sudah nonton, dan terima kasih juga buat Didi dan Mas Akbar yang sudah sharing-sharing ya teman-teman. Untuk ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi di ke depannya gitu. Oke, sekian dari aku. Di sini aku yang mengucapkan maaf juga apabila terdapat kekurangan dan penyampaian kata juga. Thank you semuanya. Thank you Mbak Didi. Thank you Mas Akbar. Thank you semua.